Kak Anies bisa di-mute? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami bagian manufaktur. Tema manufaktur yang pertama, saya David Dwi Kuncoro sebagai direktur dari pabrik PT Kabifa Farma akan mencoba mempresentasikan mengenai pabrik yang saya kelola, yaitu yang pertama, pabrik obat itu merupakan satu badan usaha yang secara resmi terdaftar dan memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dalam skala besar. Pada perjalanannya, pabrik obat terus mengalami kemajuan dan pengembangan guna meningkatkan penjaminan terhadap kualitas dan mutu dari suatu obat. Salah satu sistem yang telah banyak digunakan oleh berbagai macam perusahaan farmasi maupun pabrik obat adalah Enterprise Resource Planning, di mana ERP ini merupakan satu sistem atau alat bantu manajemen terpadu yang fungsi dan fokusnya mengarah kegiatan dan masalah perencanaan. Adapun berbagai macam software yang menawarkan sistem ERP untuk pengaplikasian pada perusahaan antara lain Microsoft, Oracle, SAP, Sage, dan Odoo. Salah satu yang menarik dan menjadi perhatian adalah Odoo yang merupakan salah satu perangkat lunak ERP yang open source yang sangat mudah untuk digunakan dan integrasikan. Bentuk dari sistem Odoo ini sendiri ada bermacam-macam meliputi berbasis web, desktop, serta mobile. Dengan memanfaatkan fungsionalitas Odoo ke level yang lebih tinggi, dapat memberikan banyak keuntungan pada pabrik obat. Sekilas profil pabrik obat yang saya pimpin berdiri pada 10 Januari 2021 bersama kawan-kawan saya 5 orang. Kemudian dari segi produk, pabrik kami mengembangkan line produk sehingga mampu menjadi salah satu perusahaan farmasi yang diperhitungkan di Indonesia, baik untuk kategori obat yang diresepkan maupun obat yang dijual bebas. Untuk persaingan dengan perusahaan sejenis lainnya, pabrik kami selalu melakukan terobosan atau inovasi dengan mendiferensiasikan diri dalam beberapa hal. Untuk produk-produk yang diluncurkan, PT Kabifa Farma selalu meluncurkan produk-produk yang inovatif dan relatif memiliki diferensiasi dibandingkan para kompetitor. Dari segi pemasaran, industri kami melakukan terobosan dengan menjadi pelopor dari pola-pola pemasaran yang dilakukan perusahaan multinasional yang sekarang dikenal dengan nama medical representative. Sejak tahun 2021, industri kami menggunakan sistem terintegrasi yaitu ERP. Menggunakan sistem ERP yang sudah sangat populer di kalangan bisnis dan open source yaitu Odoo yang mampu mengintegrasi semua proses bisnis. Kemudian selanjutnya visi misi perusahaan kami, visi yang senantiasa yang diwujudkan oleh PT Kabifa Farma ialah menjadi pabrik obat Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi brand yang kuat dan manajemen yang prima. Serta mengembangkan Kabifa sebagai perusahaan global dengan pijakan yang kuat di ASEAN melalui Quality, Global Brand Innovation, dan Global Operational Excellence yang dimungkinkan oleh Global Talent Management. Misi industri kami yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Nilai-nilai yang dibangun dalam menjalankan visi misi yaitu saling percaya sebagai pengikat di antara keluarga besar perusahaan, adanya kesadaran penuh sebagai dasar dari setiap tindakan inovasi sebagai kunci keberhasilan, selalu bertekad untuk menjadi yang terbaik dan saling terkaitan dengan panduan hidup. Di bawah saya itu ada saudara Anissa, kemudian saudara Dias, saudara Daisy, dan saudari Yunia dengan bagiannya masing-masing. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada saudari Anissa untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi.
Silakan, Anissa. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait struktur organisasi dari PT Kabiva Farma. Jadi untuk struktur organisasi sendiri, kita berpedoman pada Peraturan Badan POM tahun 2018. Di situ ada beberapa departemen, di mana ada Departemen Produksi Obat. Departemen Produksi Obat itu tugas utamanya adalah memastikan bahwa obat yang diproduksi dan disimpan sesuai prosedur agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Kemudian dia juga bertugas untuk memberikan persetujuan terhadap segala prosedur. Kemudian juga harus memastikan bahwa seluruh prosesnya itu diproduksi dan dievaluasi dengan personil yang berwenang dan secara ketat. Kemudian memastikan pelaksanaannya, kualifikasi dan pemeliharaan bangunan fasilitasnya. Ke bawah Mas David. Serta peralatan di bagian produksi. Kemudian untuk Departemen Pemastian Mutu, pada intinya kalau pemastian mutu, tugasnya itu memastikan bahwa mutu yang diberikan dari produk itu terjamin, yaitu dengan memastikan penerapan sistem mutu ikut serta dalam atau memperkasai pembentukan manual mutu perusahaan, memperkasai atau mengawasi audit internal atau inspeksi diri secara berkala. Selanjutnya Departemen Pengawasan Mutu. Kalau pengawasan mutu itu tentunya akan memberikan persetujuan terhadap spesifikasi, instruksi pengambilan sampel, metode pengujian, prosedur selama pengawasan mutu. Kemudian memastikan bahwa seluruh pengujian yang dilakukan itu terlaksana dengan baik. Kemudian memberikan persetujuan dan memantau semua analisis berdasarkan kontrak. Berikutnya Departemen PPIC. Jadi kalau Departemen PPIC itu, dia itu sebagai jembatan komunikasi antara pemasaran, produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pengembangan produk. Pada perencanaan produksi harus dilakukan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan variabel-variabel. Nah, di sini tugas dari PPIC, dia sebagai yang mengontrol seperti itu. Jadi kalau PPIC itu ada produksi planning, ada inventory control, kemudian yang terakhir adalah Departemen Teknik. Kalau Departemen Teknik ini pasti terkait dengan peralatan atau mesin produksi, kemudian ada maintenance atau pemeliharaan baik dari listrik, water system, maintenance instrumen laboratorium, maupun pengelolaan limbah. Next. Untuk selanjutnya sumber daya manusia akan dijelaskan oleh Saudari Dia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Kak Anissa. Di sini saya Dias Lady akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dan saya bertepatan ada di personalia. Di sini sumber daya manusianya salah satu cara untuk bertahan di tengah persaingan. Oleh karena itu, dalam sumber daya manusia di industri kami memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu yang pertama ada supervisor, memiliki jumlahnya ada 2 orang, lalu ada admin juga sebanyak 2 orang, operator mesin cetak tablet ada 2 orang, dari filling dry-nya juga 2 orang, operator mesin fillingnya ada 2 orang, kemudian di operator mixing ada 2 orang, operator mesin washing file-nya ada 2 orang, operator mesin codingnya ada 2 orang, kemudian ada operator mesin strippingnya ada 2 orang, operator mesin sasetingnya juga ada 2 orang, operator mesin labelnya juga ada 2 orang, pekerja pengemas 2 orang, viewingnya 2 orang, lalu di IPC-nya atau in process control-nya ada 2 orang. Kemudian untuk supply chain management kami merupakan bagian yang menjembatani komunikasi antara keseluruhan bidang dalam industri yang berada di bawah kepala pabrik atau direktur. 3 hal yang dikelola oleh SCM meliputi aliran listrik, aliran pembayaran, dan aliran informasi. Ke bawah, Kak. Aliran fisik meliputi material, produk, dan pengembalian, kemudian ada aliran pembayaran meliputi waktu pembayaran, bahan-bahan yang telah dibeli, kemudian terakhir ada aliran informasi meliputi kapasitas produksi, jadwal pengiriman, dan order data penjualan. Lalu ada work center adalah lokasi yang mendefinisikan di mana kegiatan produksi berjalan sesuai dengan permintaan order. Work center menentukan tempat di mana operation akan dijalankan.
Work center juga dapat didefinisikan sebagai individual atau multiple machines, people, tools, dan sebagainya. Yang digunakan dalam routing dan production order. Kemudian ada ERP dan Odoo. ERP adalah sistem perusahaan yang meliputi semua fungsi yang terdapat di dalam perusahaan yang didorong oleh beberapa modul software yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan. Salah satu ERP adalah Odoo, di mana Odoo adalah perangkat lunak atau software yang digunakan dalam melakukan perencanaan perusahaan atau bidang usaha yang bersifat open source. Odoo merupakan salah satu software populer saat ini karena menawarkan banyak rangkaian modul bisnis terintegrasi, salah satunya adalah manufacturer. Perusahaan atau pabrik obat dapat menggunakan Odoo untuk mengelola semua proses produksi, operasi, manufacture. Pada PTK Biva Farma, di mana merupakan pabrik yang bergerak di bidang industri obat manufaktur yang mana untuk mampu berkembang pesat hingga saat ini dibutuhkan SOP yang ketat. Oleh karena itu, PTK Biva memilih sistem informasi dengan menggunakan Odoo yang memiliki fitur-fitur dalam memudahkan pekerjaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Desi. Saya persilakan kepada Saudara Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dias. Saya akan melanjutkan, yaitu adalah supplier pemasok dari PT Kabiva Farma. PT Kabiva Farma dalam menentukan suppliernya, yaitu berdasarkan sertifikat pemasok sesuai dengan persyaratan GMP, agar nantinya dalam memproduksi hasil produk, yaitu dapat bermutu, aman, menghindari penarikan produk, kematian, kejadian, efek samping, dan penyakit serius lainnya. Berikut adalah daftar supplier, yaitu ada 10 yang dengan kode 101, yaitu PT Globalindo Intisari, kemudian ada PT 3M Indonesia, PT Chemical and Life Science, PT Abadinusa, PT Multi Rezeki Kita, PT Genecraft Labs, PT Eat Science and Medica PTE, PT Nutrilab Pratama, PT Intralab Ekatama, dan yang terakhir adalah PT DKSH. Untuk customer PT Kabiva Farma, dalam menentukan customer ini yaitu adalah pedagang besar farmasi, yaitu PBF, yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan. Berikut adalah customer PBF yang mendistribusikan produk PT Kabiva Farma, yaitu ada PT Anugrah Argon Medica, PT Kalista Prima, PT Antar Mitra Sembada, PT Dosni Roha, PT Parit Padang Global. Berikut adalah sistem pembelian melalui software Odoo. PT Kabiva Farma yaitu memakai sistem make to order, di mana adalah pola produksi yang dilakukan berdasarkan jumlah pesanan konsumen dan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat menentukan waktu kepada konsumen yang secara tepat. Kemudian aktivitas pembelian raw material yang dirancang menggunakan proses addition, elimination, integration, dan automation. Proses pembelian diintegrasikan menggunakan modul purchase pada software Odoo sehingga proses pembelian menjadi semakin mudah dan terrecord dengan baik dalam database purchase. Berikut adalah tabel rancangan pembelian melalui Odoo, di mana tabel tersebut dapat dilihat modul-modul yang digunakan di sistem Odoo. PT Produk Farma yaitu memiliki produk paracetamol dalam 4 bentuk sediaan, yaitu tablet, sirup, drop, dan suppositoria, dengan berbagai kekuatan dosis. Sedangkan untuk bill of material dari produk paracetamol terdiri dari komponen buy, membeli dari supplier yang telah ditunjuk PT Kabiva Farma, dan komponen make, produksi PT Kabiva Farma.
Berikut adalah tabel Bill of Material. Dapat disingkat dengan BOM, yaitu produk ademin sirup dengan kekuatan 120 mg per 5 mili. Ini berikut adalah produk ademin forte sirup 250 mg per 5 mili. Kemudian ini adalah tabel produk ademin drop dengan kekuatan 80 mg per 0,8 mili. Dan ini adalah yang terakhir produk ademin suppositoria 150 mg. Kemudian produk ademin suppos 250 mg dan produk ademin tablet kit 120 mg chewable. Berikut adalah produk ademin tablet 500 mg. Ini adalah tabel produk ademin forte tablet dengan kekuatan 650 mg. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Kak Yunia. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya di sini Yunia Raswasti sebagai salah satu bagian keuangan akan memaparkan laporan keuangan yang dimiliki oleh PT Kabipa Farma pada tahun 2021. Untuk laporan pertama adalah laporan laba rugi tahun 2021. Oke, untuk pendapatannya kita berasal dari pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini adalah dari penjualan produk pertama, kedua, dan ketiga. Ada juga penjualan lain, potongan penjualan, pendapatan denda keterlambatan, dan pendapatan atas pengantaran. Sehingga di total sejumlah Rp194.445.000. Ini adalah biaya pendapatan, biaya atas pendapatan, yaitu dari biaya produksi. Dari biaya 1, kedua, ketiga, kemudian ada komisi penjualan, potongan pembelian, biaya atas pengiriman barang, biaya material proyek, dan gaji proyek, sehingga didapatkan nilai total biaya produksi sebesar Rp28.644.000. Adapun biaya lain, yaitu biaya denda keterlambatan, dan biaya kerusakan serta kegagalan material di total sejumlah Rp1.100.000. Sehingga total biaya atas pendapatan diperoleh sebesar Rp29.744.000. Laba dan atau rugi kotor yang dimiliki perusahaan PT Kabipa Farma sebesar Rp164.701.000. Laporan kedua, laporan pengeluaran operasional. Dari biaya operasional seperti untuk gaji direksi karyawan, kemudian pengeluaran untuk listrik, air, dan telepon, promosi dan iklan, serta administrasi kantor itu sebesar Rp45.650.000. Serta ada operasional biaya non-operasional seperti untuk penyusutan bangunan, penyusutan mesin dan peralatan, serta penyusutan kendaraan ini sebesar Rp18.583.000. Dan sehingga totalnya itu pengeluarannya sebesar Rp64.233.333. Sehingga diperoleh laba rugi perusahaan sebesar Rp100.467.666. Laporan kedua berupa laporan neraca, yaitu di tahun 2021 ada harta. Di sini ada harta lancar. Harta lancar itu adalah apa aja sih? Yaitu kas sebesar Rp2.680.000. Ada harta yang di bank sebesar Rp75.355.000. Ada piutang dagang totalnya Rp224.460.000. Terus persediaan yang dimiliki oleh perusahaan sebesar Rp141.716. Ada yang harus dibayar di muka untuk pajak
itu sebesar 170.000. Sehingga total harta lancar itu sebesar 444.381.000. Sementara harta tetap yang dimiliki perusahaan itu ada harta tetap yang berwujud. Wujud berupa tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, mesin dan peralatan, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Itu jika ditotal sebesar 2.181.416.666 rupiah. Kalau untuk total harta tetap tidak berwujud, sementara tidak ada. Oke, sekian laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Direktur Perusahaan PT KB Farma. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya presentasinya. Demikian presentasi dari kami, Industri PT KB Farma. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.